Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi. Nah, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang menurut saya dalam banget. Tentang sebuah janji yang luar biasa tentang kekuatan doa apalagi pas kita lagi puasa. Sebuah janji kalau permohonan kita itu didengar. Pernah nggak sih kita ada di satu titik di mana rasanya buntu, butuh banget pertolongan, butuh banget sebuah harapan. Pasti pernah kan? Nah, pertanyaan inilah yang jadi pintu masuk kita hari ini. Karena, ya doa itu kan cara paling dasar, paling manusiawi buat kita mencari harapan dan pertolongan itu. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Pertama, kita bakal lihat dulu janji spesifiknya. Terus, kita bedah apa sih sebetulnya esensi doa itu? Nah, yang seru kita juga akan lihat gimana doa bisa berinteraksi dengan takdir. Terakhir, kita kaitkan semuanya dengan konteks di dalam Al-Quran. Oke, kita masuk bagian pertama. Ini dia intinya. Sebuah janji. Janji yang spesifik dan penuh harapan tentang doa yang gak akan ditolak. Jadi ada sebuah hadis, sebuah ajaran dari Rasulullah yang menyebutkan ada 3 golongan manusia yang super istimewa. Kenapa? Karena doa mereka itu dijamin gak akan ditolak. Cuma 3 loh. Nah, siapa aja 3 golongan ini? Yang pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang yang teraniaya. Dan yang ketiga, ini nih fokus kita. Orang yang lagi puasa sampai dia berbuka. Kalau dipikir-pikir, 3-tiganya ini menarik banget. Mereka punya kesamaan, kondisi hati yang tulus, yang rapuh, di mana doa itu benar-benar keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, ini dia janji lengkapnya. Coba deh kita resapi bahasanya. Doanya itu, Allah mengangkatnya di atas awan dan pintu-pintu langit dibukakan untuknya. Wow, ini bukan cuma metafora biasa kan? Seolah-olah doa mereka punya jalur VIP langsung ke langit. Dan puncaknya, Allah sendiri yang berfirman, pasti aku akan menolongmu, walaupun setelah beberapa waktu. Ini penegasan langsung. Pertanyaannya sekarang, kenapa? Kenapa doa 3 golongan ini begitu spesial? Apa sih yang bikin doa mereka begitu powerful? Nah, jawabannya ternyata ada di hakikat doa itu sendiri. Jadi gini, poin paling pentingnya, doa itu adalah ibadah. Maksudnya, saat kita mengangkat tangan, saat kita memohon, tindakan itu sendiri udah dihitung sebagai ibadah. Nggak peduli hasilnya gimana nanti, proses memintanya itulah bentuk pengabdian kita. Makanya, doa itu jauh lebih dari sekedar daftar permintaan, ya Allah, aku minta ini, minta itu, bukan. Doa itu adalah ungkapan cinta kita ke Allah. Itu adalah pengakuan kalau kita ini lemah, kita butuh banget pertolongannya. Dan di saat yang sama, itu adalah cara kita memuji kebesarannya. Sebuah paket lengkap dari ketundukan kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling bikin merinding. Kita akan coba lihat konsep yang luar biasa kuat. Hubungan antara doa dengan takdir, atau yang biasa kita sebut qada. Dengerin deh kalimat ini. Qada Allah tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Ini luar biasa loh. Artinya ada sebuah interaksi, ada dialog antara permohonan kita sebagai manusia dengan ketetapan ilahi. Kita ini bukan cuma penonton pasif, lewat doa kita diberi peran yang sangat aktif. Nah, ini ngejelasin dengan gamblang. Di satu sisi ada qada, ketetapan ilahi yang sudah ditentukan. Tapi di sisi lain ada doa. Doa ini digambarkan sebagai satu-satunya hal yang bisa menolak atau berinteraksi langsung dengan ketetapan itu. Ini menempatkan doa di posisi yang sangat unik dan sangat kuat. Oke, biar makin lengkap, sekarang coba kita tarik pemahaman ini ke dalam konteks Al-Quran yang lebih luas, khususnya yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Pernah sadar nggak kenapa Ramadan itu sering disebut Syahrul Doa, bulannya doa? Ini bukan kebetulan. Kalau kita lihat di Al-Quran, ayat-ayat tentang puasa itu disisipkan ayat tentang doa. Keduanya itu kayak satu paket. Puasa itu ibarat kita menyiapkan wadah yang bersih, dan doa adalah air jernih yang kita isikan ke dalamnya. Nah, ini dia ayatnya. Al-Baqarah ayat 186. Perhatikan deh, posisinya ada persis di tengah-tengah rangkaian ayat tentang puasa. Allah seolah-olah ingin bilang, hei saat kalian berpuasa, ingat ya, aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Ini jaminan langsung dari Allah yang ditaruh di jantungnya pembahasan tentang puasa. Di ayat lain, di surah Ghafir, perintahnya lebih tegas lagi. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Dan perhatikan lanjutannya, orang yang sombong untuk beribadah, termasuk di dalamnya berdoa, diancam akan masuk neraka. Jadi jelas, berdoa itu adalah lawannya sombong. Berdoa itu adalah wujud kerendahan hati kita. Dan yang terakhir, ayat ini ngasih kita caranya. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut.
Jadi bukan cuma soal apa yang kita minta, tapi juga bagaimana kita memintanya. Dengan rendah hati, dengan tulus, dengan suara yang lirih. Ada adabnya, ada kondisi batin yang harus kita jaga. Jadi setelah semua ini, apa intinya? Jelas janjinya itu nyata, undangannya itu terbuka lebar. Khususnya bagi kita yang berpuasa, kita diberi sebuah golden ticket, sebuah kekuatan yang luar biasa. Pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng adalah, kalau kita tahu pintu langit itu terbuka selebar-lebarnya saat kita puasa, bagaimana itu mengubah cara kita memandang setiap detik lapar dan dahaga kita? Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa.